Perpu nomor 2 ini bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, juga mengkerdilkan demokrasi di Indonesia. Asal tidak mengganggu dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Ya pemirsa, sah akhirnya Perpu Ormas menjadi undang-undang, dan kita langsung berbincang dengan dua narasumber yang sudah hadir pada petang kali ini, yakni Bapak Saiful Bahri, beliau selaku Ketua PP Muhammadiyah. Selamat petang Bapak. Ya, bidang hukum dan HAM. Bidang hukum dan HAM. Kemudian Bapak Mas Duki Baitlawi, beliau selaku Wakil Sekjen dari PBNU. Selamat petang Bapak. Ya, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah alot begitu Pak, akhirnya DPR mensahkan menjadi undang-undang. Dari sisi Muhammadiyah terlebih dahulu, apa yang menjadi kekhawatiran tertinggi dari ormas-ormas kita setelah disahkan dari Perpu menjadi undang-undang? Dulu ketika undang-undang ormas ini dibicarakan di berbagai tahap, maka Muhammadiyah sudah melakukan apa yang disebut dengan kritisasi loyalis. Kita melakukan kritik tetapi loyalis dengan cara-cara menghormati prinsip negara hukum sebagaimana konstitusi kita pasal 1 ayat 3. Lalu kemudian disahkan juga menjadi undang-undang. Kemudian kami mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa yang dikuatkan putusan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yakni pembubaran itu harus melalui pengadilan. Selesai, sah. Lalu kemudian muncul Perpu yang kemudian mengambil alih bahwa pemerintah bisa membubarkan. Namun dengan pembubaran itu berdasarkan Perpu itu bisa juga ada peluang di pengadilan. Maka sesuatu yang tidak konsisten. Dengan demikian dibubarkan dulu, baru kemudian bisa diajukan di Peradilan Tun, karena objek gugatannya di Pengadilan Tun. Yang sudah dibubarkan, kemudian digugat di Tun menang, berarti ini dari segi perspektif hukum jadi sebuah mainan-mainan saja. Apalagi Mahkamah Konstitusi belum memutuskan apakah Perpu itu ditolak sebagian atau ditolak seluruhnya atau ada konstitusional bersyarat. Tetapi berkejaran secara politik dan DPR pada hari ini mengesahkan seluruh pasal-pasal yang ada di dalam Perpu. Jadi Perpu itu kan kegentingan yang memaksa, syarat-syaratnya itu sudah selesai. Dan Perpu itu kan kontrol juga terhadap DPR yang membuat undang-undang, bukan kepada masyarakat. Lalu kemudian atas Perpu itu DPR menyetujui kontrol itu dengan suasana yang kita lihat seperti ini. Jadi saya kira untuk membatalkan atau membubarkan ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila, semua ormas akan menghadapi problem baru di dalam dunia nyata Indonesia modern. Itu persoalan. Itu persoalannya begitu ya. Kalau dari sisi Pak Mas Duki sendiri, melihat ini seberapa penting sih sebenarnya Perpu ini disahkan menjadi undang-undang? Saya kira dari awal PBNU konsisten ya, setuju terhadap Perpu untuk dijadikan undang-undang. Satu. Lalu yang kedua, PBNU juga melihat bahwa Perpu itu adalah bagian dari bingkai berdemokrasi. Walaupun sebenarnya itu merupakan sebuah catatan, memang harus ada kondisi semacam extraordinary maka dilakukan Perpu gitu kan. Nah, dalam konteks itu maka kita lihat hari ini ada 3 kekuatan politik di DPR ya. Ada yang setuju, ada yang setuju dengan catatan, ada yang tidak setuju. Tapi akhirnya secara keseluruhan politik harus diambil musyawarah mufakat misalnya tidak bisa dipenuhi, lalu kemudian ada vote. Nah, ketika vote lalu kemudian tercatatlah 3 kekuatan seperti itu. Artinya apa ketiga kekuatan itu? Itu saya kira yang penting dalam permainan demokrasi yang mesti dicatat oleh pemerintah, bahwa ada yang setuju, ada yang setuju dengan catatan, ada yang tidak setuju. Dalam konteks demokrasi, maka pemerintah harus betul-betul mengingat terhadap sejumlah partai yang tidak setuju, apa catatannya, dan itu harus diapresiasi. Lalu kemudian juga kepada partai-partai yang setuju dengan catatan, saya kira juga itu harus menjadi catatan penting agar pemerintah ketika memegang Perpu itu tidak melakukan kesewenang-wenangan, tidak menjadi tidak menjadi sebuah pemerintahan yang otoriter sebagaimana yang dikhawatirkan. Sehingga dengan demikian maka Perpu itu hendaklah dijadikan senjata yang tidak mudah dikeluarkan kecuali negara dalam keadaan berbahaya, sebagaimana amanat yang dikeluarkan di dalam Undang-Undang Dasar 45.
pasal 22 bahwa Perpu itu hanya dikeluarkan dalam kondisi-kondisi yang sangat darurat terbatas. begitu. Oke, Pak Saiful, tadi di-mention oleh Pak Mas Duki bahwa memang dari hasil vote ada menjadi tiga. Yang pertama setuju, kemudian setuju dengan catatan, kemudian menolak. Dari sisi Anda, memungkinkah nantinya ada revisi lagi dari undang-undang ini? Undang-undang itu akan direvisi dan itu sudah pasti atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi yang akan datang. Karena Mahkamah Konstitusi bisa saja melakukan apa yang disebut dengan membatalkan seluruhnya pasal. Kalau membatalkan seluruhnya pasal, maka semuanya akan dilakukan berkewajiban untuk dibuatkan undang-undang baru. Atau yang kedua, bahwa perasa-perasanya dirubah dan sebagainya. Jadi disahkannya Perpu ini tidak mempunyai implikasi apapun. Karena dalam Perpu juga terbuka kesempatan untuk membela diri bagi ormas yang dibubarkan melalui peradilan tun. Dan sudah menang peradilan tun itu, jadi tidak jadi dibubarkan. Kalau memang tidak ada implikasi apapun, kenapa harus disahkan menjadi undang-undang? Itulah politik. Karena Perpu itu dalam masa sidang berikutnya harus disahkan. Oke, ini masih menarik sekali. Kita akan tahan dulu sejenak. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetap bersama kami. Kita akan segera kembali usai. Dan pemirsa, Anda masih menyaksikan Ada Berita Petang. Kembali kita berbincang mengenai sah Perpu Ormas menjadi undang-undang dengan Bapak Saiful Bahri. Beliau selaku Ketua PP Muhammadiyah dan juga Bapak Mas Duki Baitlawi. Beliau selaku Wakil Sekjen dari PBNU. Dan kita kembali Pak Saiful, ini tadi kan dikatakan memang tidak ada implikasi apa-apa setelah dijadikan undang-undang. Dan dalam undang-undang memang juga ternyata sudah bisa dibubarkan dari pengadilan. Di dalam undang-undang itu apabila bertentangan dengan ideologi Pancasila, dia bisa dibubarkan melalui pengadilan. Dan itu yang dikuatkan putusan itu di putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, menguatkan. Lalu kemudian sesuatu yang dikuatkan oleh MK itu dikebiri melalui Perpu. Karena alasan kegentingan yang memaksa, ada indikasi ormas-ormas itu. Padahal ormas itu baru berhayal. Dengan menggunakan ideologi Islam kan baru berhayal. Di dalam ADART-nya belum implikasi. Oke, ormas baru berhayal. Baru berhayal. Jadi baru berhayal itu kemudian dianggap ada implikasinya. Kan diprotes banyak pihak, dibela banyak pihak, belum menimbulkan apapun. Dan mereka Islam juga. Nah, kemudian itu diperlakukan Perpu. Seminggu kemudian dibubarkan ormas yang tertentu tadi itu, ya digugat di tun menang. Jadi Perpunya juga memberi kesempatan bahwa apabila dibubarkan sebuah ormas bisa melalui mekanisme pengadilan tun. Jadi ini sia-sia juga bikin Perpu itu. Itu persoalan. Jadi ini kan mainan politik. Hukum itu kan dibuat oleh politik. Nah, jadi kalau sudah dibuat oleh politik, maka semua orang-orang politik pun patuh pada hukum. Pak Mas Duki, melihat apakah memang benar seperti yang dikatakan Pak Saiful, memang ini tidak ada implikasinya, dalam arti apakah juga ini menjadi salah satu cara untuk mengebiri dari ormas yang ada di Indonesia? Saya kira bukan soal mengebiri ya, jadi memang persoalannya sebenarnya kalau terkait dengan Perpu itu lebih kepada hal yang tidak hanya berurusan dengan prosedural politik yang terjadi antara pemerintah dengan DPR dan hukum. Tapi sebenarnya lebih menyangkut persoalan-persoalan substansi persoalan yang terkait dengan eksistensi negara. Nah, kalau terkait dengan masalah eksistensi negara itu urusannya adalah high politik gitu ya. Nah, high politik itu adalah persoalan-persoalan yang mendasar ke depan. Kalau tadi Pak Saiful mengatakan itu ada sekelompok ormas yang menghayal gitu lah. Mungkin Pak Saiful menganggap seperti itu. Tapi pemerintah menganggapnya tidak seperti itu. Jadi karena Perpu itu sebagaimana tadi kita katakan diambil karena ada anggapan yang sangat subjektif dari negara, dalam hal ini presiden, ada hal-hal yang dianggap berbahaya. Pak Saiful boleh mengatakan bahwa itu adalah sesuatu mereka masih mimpi karena memang belum ada gitu ya. Tapi ada yang lain menyatakan itu bukan mimpi. Gerakannya di bawah sudah sedemikian rupa, gerakan anti Pancasila juga sudah banyak, orang bakar bendera merah putih juga banyak, macam-macam. Jadi ada berbagai indikasi-indikasi di bawah menunjukkan yang persepsinya berbeda dengan Pak Saiful. Apakah memang disahkannya ini menjadi undang-undang ada faktor X dan Y-nya, dalam arti apakah pure memang untuk kedaulatan dari NKRI sendiri? Nah iya, saya kira justru persoalannya di situ. Ini
ini berkaitan dengan persoalan eksistensi negara. Ini berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan ideologi negara. Dan kalau kita baca Undang-Undang Dasar di preambulnya itu, yang pertama justru dari tujuan bernegara itu justru adalah memang bagaimana kita mempertahankan NKRI. Mempertahankan NKRI itu artinya tidak hanya berurusan dengan fisik, ada musuh lalu kita tembak, bukan seperti itu. Tapi lebih berurusan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan non-fisik. Nah, kalau terkait dengan non-fisik itu artinya apa? Non-fisik itu artinya adalah persoalan-persoalan perang ideologi. Kalau persoalan itu berkaitan dengan perang ideologi, memang kejadiannya tidak bisa hari ini saja, tidak bisa bulan depan saja, tidak bisa tahun depan saja, tidak bisa 5 tahun saja, bahkan mungkin 5 atau 10 bahkan 15 tahun ke depan seperti apa negara ini. Justru disitulah prediksi yang terkait dengan persoalan-persoalan kegentingan sebuah eksistensi negara. Artinya forecasting kita sebagai bangsa dan negara itu harus melihat tidak hanya hari ini. Itulah yang saya sebut bahwa ini persoalannya bukan sekedar politik praktis. Hari ini bagaimana bermain antara politik di DPR. Tapi persoalannya adalah persoalan-persoalan ke depan seperti apa bangsa negara ini mesti kita desain dalam konteks ideologi yang sudah kita sepakati. Tapi kalau melihat poin-poinnya sendiri, banyak yang mengkhawatirkan bahwa ini bisa menimbulkan multitafsir. Kalau dari Pak Mas Duki sendiri seperti apa? Kalau soal multitafsir, ini adalah negara demokrasi. Tadi juga sudah kita diskusikan bahwa bahkan ini adalah kita adalah negara demokrasi terbesar di dunia yang ketiga. Nah, karena terbesar di dunia yang ketiga, dan ini juga adalah salah satu yang jarang terjadi bahwa demokrasi di Indonesia itu dilakukan oleh umat Islam terbesar di dunia, salah satunya. Karena apa? Umat Islam yang moderat yang dilakukan di Indonesia tidak banyak di negara-negara yang lain yang bisa melakukan seperti ini. Artinya apa secara substansi? Saya ingin tegaskan bahwa sebenarnya antara demokrasi dan paham keagamaan bagi Islam moderat di Indonesia itu terjadi kompatibilitas. Jadi terjadi titik temu kesesuaian. Dan ini tidak perlu dikhawatirkan ada jadi tidak perlu pemerintah dikhawatirkan begitu ya? Enggak, menurut saya dari sisi Pak Saiful, ini apa yang perlu dilakukan dalam menunggu hasil dari MK sendiri? Enggak, tetap saja keadaan semula baik-baik saja. Membubarkan ormas melalui mekanisme peradilan. Itu. Yang kedua, bahwa ini kan negara hukum. Kalau dugaan-dugaan saja tidak ada bukti permulaan yang cukup, tidak bisa dilakukan tindakan. Jadi, dugaan-dugaan itu hayalan belaka. Melihat indikasi-indikasi di atas kertas, tetapi di dalam hukum nggak bisa, harus ada bukti. Minimum alat bukti itu harus ada. Tidak ada menggerakkan untuk mengarah kepada mengganti Pancasila, tidak ada. Jadi hayalan. Jadi itu yang berbeda. Ini dalam perspektif hukum, bukan perspektif saya. Kita bisa berbeda pendapat dalam hal ini. Jadi dalam kondisi negara hukum itu, hayalan belum masuk ke dalam sebuah kesalahan. Baik. Itu persoalannya. Ini sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Semoga memang tidak ada dampaknya begitu ya dengan adanya perubahan Perpu menjadi undang-undang. Terima kasih.